Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Erdiani dengan NIM 856862739, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bengkulu. Saya akan melakukan 3 kegiatan praktikum. Yang pertama, simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Manusia dan tumbuhan. Apabila manusia melakukan respirasi dan menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida, CO2 dan uap air H2O, maka tumbuhan akan memanfaatkan hasil respirasi tersebut sebagai bahan fotosintesis. Sedangkan manusia akan mendapatkan udara yang segar dari hasil fotosintesis tumbuhan. Lumut dan pohon jeruk. Lumut mendapatkan nutrisi dari udara dan debu, serta memanfaatkan kelembapan dan nutrisi yang ada di kulit pohon. Sedangkan pohon jeruk diuntungkan karena lumut membantu menahan air sehingga pohon dapat bertahan dalam kondisi yang kering. Anggrek dan pohon sawit. Anggrek memperoleh keuntungan dari pohon sawit, yaitu sebagai tempat hidup. Dan tumbuhan anggrek memperoleh paparan sinar matahari dari pohon sawit. Pertumbuhan pohon sawit tidak terganggu. Dengan begitu, pohon anggrek dan sawit tetap hidup berdampingan. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme, di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contoh yang pertama adalah hubungan kucing dengan kutu, di mana kutu mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari kucing, sementara kucing dirugikan karena merasa gatal. Sapi dan lalat, di mana lalat mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan dari kotoran sapi, sedangkan sapi merasa terganggu atau merasa gatal karena dihinggapi lalat. Benalu dan pohon kelapa, di mana benalu mendapatkan keuntungan dengan cara menyerap makanan dari pohon kelapa, sedangkan pohon kelapa dirugikan karena makanannya diambil benalu. Kutu putih merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh zat-zat makanan dari makanan jambu air, sehingga dia terus bertahan hidup. Namun, tanaman jambu air mendapatkan kerugian karena daun-daun pada tanaman menjadi mengerut, menguning, dan layu. Semakin kutu putih berkembang biak dan semakin banyak tanaman jambu air yang berproses mengalami kematian karena volume saringan makanan banyak diambil. Lalat empedu dan pohon jambu Jamaika, di mana lalat mendapatkan keuntungan untuk menyimpan telurnya. Larva yang menetas di daun akan merusak jaringan daun yang membentuk empedu yang menonjol ke permukaan daun. Empedu ini akan mengurangi atau menghambat prosedur fotosintesis. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut saling mendapatkan keuntungan. Bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu menyukai makanan sari manis atau nektar pada bunga, sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan serbuk sari pada bunga,
sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Lebah dan bunga. Lebah hinggap di bunga sama seperti kupu-kupu hinggap di bunga karena memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Semut rangrang dan tumbuhan kakao. Semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu juga menyerang sarang semut rangrang. Serangga kecil ini tidak akan tinggal diam, sehingga ia akan menyerang kembali hama yang menyerang tumbuhan itu. Itulah percobaan saya pada pratikum simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.